semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Halo semuanya, kita ketemu lagi guys. Nah, di video kali ini aku mau ngasih tips nih buat kalian-kalian di luar sana yang wajahnya sensitif, berjerawat, berminyak, beruntusan, atau sejenisnya lah ya. Nah, di video kali ini aku mau kasih 5 tips penjelas dan juga penjelasannya untuk kalian yang wajahnya sensitif ya guys. Sebenarnya aku itu bukan pakar kecantikan atau kesehatan dan seapalah ya itu guys. Tapi banyak dari teman-teman aku itu yang wajahnya kayak jerawatan atau berminyak. Dulu itu aku wajahnya juga berjerawat, tapi nggak seberapa sih. Yang dulu aku parah itu adalah berminyak guys. Nah, aku sensitif banget. Bayangin aja, wajah aku tipenya berminyak tapi kering. Nuh, gimana tuh? Susah banget. Biasanya orang kan kalau berjerawat itu kan lembab, terus berminyaknya itu banyak gitu ya. Tapi tuh aku tuh berminyak tapi kering gitu loh. Jadi itu sensitif banget. Nah, maka dari itu nih, aku mau ngasih tips ala aku ya. Mungkin di luar sana itu ada beberapa jenis kulit wajah yang berbeda-beda. Emang iya sih. Tapi yang aku mau jelasin itu ala aku. Jadi yang aku udah alamin, jadi aku bisa jelasin ke kalian. Jadinya aku lebih tahu ya guys. Oke, kita langsung aja. Tips yang pertama adalah menjaga kebersihan wajah ya. Nah, mencuci muka wajah itu minimal 2 kali sehari guys. Pagi habis bangun tidur dan juga malam sebelum tidur ya, atau mandi sore gitu ya. Misalkan wajah kalian cepet berminyak, cepet kotor gitu ya, otomatis kalau berminyak kan debu-debu cepet nempel ke muka kita, terus jadi sensitif banget gitu ya. Nah, kalau aku, tips dari aku, pagi bangun tidur itu cuci muka, terus pakai skincare atau bedak atau krim apa yang kalian pakai gitu ya. Nah, terus kalau siang gitu aku cuci muka lagi. Jadi itu siang itu yang cuci muka yang kedua. Terus sore aku cuci muka lagi. Nah, kalau malam sebelum tidur aku lap-lap aja pakai tisu basah yang khusus wajah atau tisu kering dikasih air gitu ya, dilap-lapin aja. Jadinya tuh 3 kali sehari cuci muka. Terus malamnya sebelum tidur, malamnya pokoknya terakhir kita udah mau tidur gitu ya, itu aku bersihin lagi gitu. Tips yang kedua adalah jangan mencuci muka dalam keadaan berkeringat ya. Di Indonesia atau dimanapun itu ya, kalau kita punya kegiatan di luar ruangan, otomatis kita kan gerah ya, gerah, panas. Terus kita pasti mikir, aduh ini cuci muka seger banget gitu kan. Nah, itu fatal banget. Kenapa aku bilang fatal? Mencuci muka dalam keadaan berkeringat itu justru mencegah racun-racun dari keringat itu keluar. Jadi kalau kita cuci muka nanti ya nempel lagi gitu loh. Nah, gimana caranya? Kalau kalian berkeringat, muka kalian panas, gerah gitu ya, terus kalian pengen cuci muka nih biar seger gitu, lap dulu. Jadinya lap pakai tisu kering atau tisu basah khusus wajah gitu ya, atau kapas lah ya. Kalian lap dulu. Kalau udah bener-bener kering, nggak ada keringat, kalau badan ya pasti masih, kalau panas-panas ya berkeringat terus ya, tapi kalau wajah udah dilap itu pasti udah kering kan. Nah, itu kalian baru boleh cuci muka. Jadinya jangan aduh udah berkeringat panas, bayangin cuci muka seger banget nih. Itu salah, itu fatal menurut aku. Yang ketiga adalah
lap wajah dengan handuk yang bersih. Nah, kebiasaan nih, kalau kita mandi banyak banget ya, dan sering juga aku tahu gitu ya, kalau kita habis mandi pakai handuk itu pasti dari kepala ke bawah itu handuk satu ya kan. Nah, itu bagus kalau itu hari pertama ya, jadinya dari atas wajah terus ke bawah gitu. Nah, hari kedua itu handuk belum tentu dicuci ya kan. Secara kita cuci handuk paling ya seminggu 2 kali atau seminggu sekali gitu ya. Nggak mungkin juga tiap hari cuci handuk kalau misalkan kebiasaan kita orang Indo ya. Kalau bisa lap wajah itu, handuk khusus wajah itu sendiri, jadinya itu jangan dicampur dengan bagian tubuh kita yang lain, karena bagian tubuh kita lain itu emang kita habis mandi semuanya bersih, tapi bagian-bagian tertentu itu lebih, ya pokoknya lebih kotor daripada wajah kita gitu, apalagi kayak kaki gitu ya, atau ketiak atau apalah ya. Nah, kalau misalkan kalian ngelap wajah nih, jangan gini-gini, nggak boleh. Itu kalian gini-gini aja, gini-gini. Pokoknya semanja mungkin gitu ya. Kalau misalkan kalian buru-buru gitu, buru-buru udah lap-lap asalan aja, asal jangan digini-gini. Itu justru merusak sel kulit kita. Jadinya bagian kulit muka kita nih pasti itu nggak rata, bagian yang jerawat dan nggak berjerawat, atau berminyak dan nggak berminyak. Misalkan bagian sini nih itu sensitif banget ya berminyak, atau sini gitu ya itu sensitif berminyak. Nah, bagian sini misalkan enggak begitu berminyak, nah kalian gini-giniin, ya otomatis itu merusak dan mencampur, itu jadi lebih buruk gitu loh. Atau berjerawat gitu, misalkan di sini jerawat, di sini jerawat, di sini jerawat, di sini enggak nih, di sini enggak, di sini enggak, tapi kalian gini gini gini, itu merusak banget dan itu memperburuk sel-sel kulit yang lebih bersih ya. Yang keempat adalah jika kulit kalian sensitif, berjerawat, beruntusan, atau berminyak, jangan pakai skincare atau krim atau bedak apapun yang mengandung pemutih tinggi. Nah, misalkan nih ada iklan bedak atau krim atau skincare, terus kayak mengatasi jerawat, mengatasi ini itu sekaligus memutihkan, itu hoax, itu hoax. Yang perlu kalian tahu, kalau misalkan pengen kulit wajah kita nih pengen cerah, pengen putih, fokusin dulu sama permasalahan kulit wajah kalian masing-masing. Misalkan kulit kalian tipe yang berminyak, kalian fokusin dulu minyak itu, minyak di wajah itu, agar menjadi bukan minyak yang problem, yang masalah gitu ya, biar lembabnya lembab karena kulit bukan karena minyak gitu ya. Jadi kalian tuh cari produk skincare atau krim atau apapun itu yang fokus ke minyak itu, jadi bukan menghilangkan ya, mengurangi minyak, jangan menghilangkan. Kalau menghilangkan minyak nanti kulit kalian kering, jadi kalian carinya yang mengurangi minyak gitu. Nah, misalkan nih kulit kalian berjerawat, kalian fokusin dulu buat skincare atau krim atau semacamnya itu yang khusus untuk mengatasi jerawat. Misalkan beruntusan ya begitu juga gitu loh. Nah, setelah kulit kalian bersih, kayaknya udah aman nih dari jerawat, dari minyak, baru kalian kalau misalkan pengen putih ya, atau pengen lebih cerah, baru problem di wajah kalian itu, masalah-masalah yang ada di wajah kalian itu harus teratasi dulu, baru kalian memakai produk yang mengandung pemutih gitu ya. Jangan kalian campur ya, itu hasilnya bisa jadi lebih buruk.
Yang kelima adalah hindari makanan yang berlemak tinggi ya. Kalau di Indonesia ya mungkin 80% itu makanannya semuanya berlemak. Tapi harus diketahui, ada yang berlemak tinggi dan ada yang biasa aja gitu ya. Kalau daging ayam, sapi, kambing itu semuanya ya pasti ada lemaknya, tapi kan nggak setiap hari juga kita konsumsi itu kan, jadi ya aman-aman aja kalau sekali-kali mengonsumsinya. Nah biasanya nih kalau di jajanan gitu kayak martabak itu pasti banyak menteganya ya, apalagi gorengan. Aduh, banyak di luar sana yang bilang jangan mengonsumsi kacang kalau kulit kita cepat jerawatan, karena kacang itu menyebabkan jerawat. Itu hoax, itu salah. Jadi hormon di kulit kita masing-masing itu berbeda-beda guys. Ada juga yang misalkan kita konsumsi kacang-kacangan, wajah kita jadi jerawatan, jadi beruntusan gitu. Tapi banyak juga kalau mengonsumsi kacang-kacangan seperti itu justru lebih bagus gitu loh. Nah kalau aku sendiri tipenya kalau misalkan mengkonsumsi kacang-kacangan itu ya biasa aja gitu ya, nggak ada efek apapun yang bisa menimbulkan jerawat. Jadi misalkan orang lain ngasih tahu kalian nih, misalkan ih jangan makan kacang nanti jerawatan, ya Anda harus ketahui juga hormon kalian itu seperti apa. Kalau misalkan hormon kalian bagus kok konsumsi kacang-kacangan, tapi tiba-tiba teman kamu ada yang bilang jangan makan kacang nanti jerawatan, ya kali kamu nggak akan makan kacang seumur hidup gitu loh. Nah itu dia 5 tips dari aku masalah wajah ya yang pernah aku alami, jadi aku bisa sharing ke kalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian suka video ini bantu aku like ya, dan juga yang belum subscribe kalian bisa subscribe sekarang, dan juga share ya ke semua sosial media kalian agar membantu channel aku berkembang. Oke, kita ketemu lagi di next video ya.